Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa STEM Sukma Medan. Ya, baiklah. Hari ini adalah terkait dengan sosialisasi kolaborasi penelitian dosen dan program kreativitas mahasiswa. Ya, sebagai kata penyemangat pagi hari ini, ya, saya akan bacakan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya, itu kata penyemangat kita pagi ini dari Pramudia Anantatur. Kemudian ada lagi dari Imam Al-Ghazali, jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Ya, jadi itu dia penyemangat kita pagi hari ini, ya. Semoga dengan niat kita yang baik, kemudian dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dan orang lain yang membutuhkan, kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja masuk ke program kreativitas mahasiswa. Ya, jadi untuk di PKM ini ada pengabdian masyarakat, lalu ada PKM Karsa Cipta, wirausaha, teknologi, dan penelitian. Nah, terkait dengan penelitian di sini ada eksakta dan sosial humaniora. Nah, untuk PKM AIGT ini ada artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Nah, untuk kriteria umum dari PKM, ya, ini nanti bisa dibaca di buku panduan terkait dengan PKM yang paling terupdate, ya. Jadi inti kegiatannya PKMP, karya kreatif, lalu ada karya kreatif inovatif untuk yang kewirausahaan. Untuk yang masyarakat, dia ada inovatif membantu masyarakat, teknologi, inti kegiatannya adalah menciptakan karya teknologi. Lalu Karsa Cipta, ini inti kegiatan terkait dengan iptek. Lalu ada AI itu terkait dengan inti kegiatan artikel ilmiah, dan GT di sini adalah gagasan tertulis, yaitu ide-ide kreatif dari dosen dan adik-adik semuanya. Nah, untuk alur kompetisi dari PKM itu dimulai dari pengumpulan, lalu ada seleksi, lalu monitoring, evaluasi, dan nanti di ujungnya ada PIMNAS, ya. Nah, ini ada tips cepat mencari judul. Yang pertama, pilihlah masalah atau topik yang sedang hot, aktual, serta mendesak untuk dipecahkan. Kemudian, kaitkan dengan bidang PKM yang ada dan berikan penyelesaiannya. Selanjutnya, jabarkan manfaat dari program apabila dinyatakan lolos untuk didanai. Dan yang berikutnya adalah pastikan judul tersebut mengunggah rasa ingin tahu seseorang. Kemudian, pilar utama judul dan proposal. Nah, di sini ada topik dan gagasan yang harus diperhatikan. Lalu ada apa saja hal-hal yang sudah ada. Kemudian ada metodologi dan eksekusinya. Kemudian ada tips pemilihan judul. Tips pemilihan judul di sini tidak ada aturan yang membatasi panjang jumlah kata untuk judul, namun hindari pemilihan judul yang panjang. Pilih susunan kata yang tepat untuk menonjolkan fokus yang dipilih dalam penelitian atau kegiatan lainnya. Kemudian judul bisa mewakili isi proposal, artinya dari judul orang bisa memahami apa yang akan dilakukan dan dihasilkan dari kegiatan yang diusulkan. Kemudian judul bisa juga dibuat padat, menarik, jika kurang informatif, namun menimbulkan penasaran reviewer. Lalu buat reviewer jatuh hati dengan membaca judul tersebut. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan judul PKM untuk ke masyarakat. Nah, ini ada SIKADA, Sistem Keamanan Demam Berdarah untuk meningkatkan partisipasi PSN oleh masyarakat. Lalu ada pemanfaatan daun pepaya serta biji mahoni sebagai pestisida karbon organik di Desa Damarwulan, Kabupaten Kediri. Kemudian ada judul yang lain, pelatihan public speaking untuk berdakwah, santri dan santriwati Pondok Pesantren An-Nur, Desa Purworejo, Kabupaten Demak. Kemudian ada taksi tilang, Taman Edukasi Batik Tilang sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata berbasis edukasi. Selanjutnya
ada koko, pemrosesan sabut kelapa menjadi koko fiber sebagai bahan utama pembuatan koko bauxite untuk kemandirian dan peningkatan perekonomian. Nah, contoh yang lain di sini ada upaya preventif penanggulangan korupsi sejak dini dengan monopoli, ya. Nah, ini contoh PKM masyarakat. Kemudian di sini ada contoh judul PKM wirausaha, yaitu Wasabi, metode pembelajaran praktis, inovatif, fleksibel, berbasis teknologi informasi komunikasi. Kemudian ada Nasa Peka, Nata de Annona, pembunuh sel kanker, kudapan lezat dan ekonomis dari ekstrak daun sirsa pembunuh sel kanker. Kemudian ada Towel, Smart Towel for Smart People, ya kan? Lalu ada Naga Bejo, Nugget Ganyong bentuk aksara Jawa Pangan, sehat sarana pelestari budaya. Lalu ada Akvo, jas hujan tas stylish sebagai sarana penyampai pesan moral. Lalu ada Sosai, sosis sayur sebagai solusi anak doyan sayur. Sanjoto, manisan parijoto, pemanfaatan tanaman lokal Medinilla speciosa sebagai upaya internasionalisasi produk lokal yang sehat dan ekonomis. Nah, terkait dengan PKM kewirausahaan, ini ada beberapa saya share berupa tema kegiatan lapangan. Jadi, untuk PKM wirausaha bisa juga nanti membahas terkait dengan ada banyak temanya, misal terkait dengan ide kelembagaan perizinan, lalu ada good manufacturing, ada penerapan standar nasionalisasi Indonesia, lalu ada mutu ISO, lalu ada izin edar produk UMKM, lalu ada HKI, kemudian ada juga tema terkait dengan manajemen dasar pengelolaan usaha mikro dan kecil, lalu ada penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi, penyusunan rencana usaha, akses kemitraan, profil perusahaan, lalu ada akses pasar produk UMKM melalui situs jual beli online. Ada juga terkait dengan akses pasar pengadaan barang dan jasa, lalu penyusunan laporan keuangan, kemudian ada pembuatan laporan pajak, penyusunan studi kelayakan, akses pembiayaan, restrukturisasi, kemudian ada laporan hasil pendampingan. Nah, ini ada beberapa ide terkait dengan tema kegiatan lapangan yang bisa kita lakukan untuk ke lapangan. Apakah dilakukan dari daring atau luring atau mau blended, begitu ya? Boleh saja. Nah, ini contoh lain terkait dengan PKMK, T-Rex, Tinta Karo, Tipex, solusi cemerlang penulis cerdas. Ya kan? Nah, ini contohnya untuk yang PKMK. Jadi dibuat seunik mungkin judulnya. Lalu, contoh judul PKM Karsa Cipta seperti Duo Serigala. Nah, kemudian ada judul Perancangan Early Warning System sebagai peminimalisir dampak akibat kebakaran hutan. Lalu ada ESUS, alat sepatu penghasil listrik mandiri. Kemudian ada juga Kantuk, kacamata anti ngantuk, ya. Jadi dia punya karsa cipta terkait dengan kacamata anti ngantuk. Apa yang diberikannya di idenya itu, nah itulah dia yang diajukan di judul ini, begitu ya. Lalu ada CD, celana dalam serat bambu ekstrak kunyit putih untuk menekan kasus kanker serviks di Indonesia. Lalu ada Aswad, Awesome Wall Decoration, pemanfaatan limbah jerami padi untuk pembuatan hiasan dinding yang kreatif. Nah, selanjutnya ada contoh judul PKM Teknologi. Nah, di sini PKM Teknologi ada contoh judul SUWER, Super Economic Water Purifying System sebagai penyedia kebutuhan air bersih. Lalu ada rancang bangun mesin pencetak mie. Lalu ada juga contoh lain seperti Spider, sensor pink rendement meter, ya, solusi praktis mengukur nilai rendemen tebu guna meningkatkan integritas petani tebu terhadap pabrik gula. Lalu ada hybrid mode tobacco cutter untuk optimalisasi petani tembakau. Kemudian ada judul PKM terkait dengan penelitian eksakta. Nah, ini terkait dengan penelitian yang fokus di bidang eksakta, ya. Sedangkan kalau untuk yang di sosial humaniora, judulnya seperti ini, bisa dilihat, ya. Nah,
Kemudian, administrasi dan rincian sistematika penulisan. Semua aturan lengkap penyusunan proposal PKM ada pada buku panduan PKM. Ya, untuk tahun 2021 ini dia buku pedomannya. Sekali lagi diinformasikan jangan melanggar ketentuan yang sudah dituliskan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diklik di link panduan PKM 2021 simbalmawa.kemdikbud.go.id ya. Garis miring portal WP garis konten ya garis upload 2021-02 pedoman PKM 2021. Nah, nanti bisa langsung ke link ini untuk mendapatkan panduan PKM secara lengkap. Selanjutnya, beberapa tips terkait dengan proposal yang baik. Yang pertama, mengangkat permasalahan dengan potensi nilai tambah yang tinggi. Lalu ada on the right track, ditulis dengan lugas dan tepat. Kemudian diharapkan adik dapat mengikuti sistematika yang telah ditentukan ya. Jadi adik-adik mahasiswa baca sekali lagi panduannya untuk memastikan sudah mengikuti dengan tepat. Lalu menggunakan tata bahasa yang baik, benar, mudah dipahami. Memenuhi syarat administratif, tidak mengandung unsur yang menimbulkan keraguan baik secara ilmiah maupun administratif. Tips umumnya ya untuk mengikuti kegiatan ini yaitu penulisan PKM, tunjukkan pentingnya kegiatan ini sehingga akan memberikan manfaat yang sangat tinggi. Tunjukkan kaidah-kaidah ilmiah yang mendukung latar belakang dan metodologi pendekatannya. Lalu di mana keunikan dan kreativitasnya? Apa yang membedakan kegiatan ini dengan kegiatan sejenis? Begitu ya. Nah, ini ada sedikit tips agar lolos seleksi. Pertama, proposal harus lengkap dan sesuai dengan format dan aturan yang berlaku. Kemudian, gunakan bahasa yang mudah dipahami karena proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Kemudian ada benang merah antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan target luaran. Selanjutnya, manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Kemudian terlihat adanya kerjasama tim yang baik. Nah, kemudian ada kesesuaian biaya dan target luaran. Kalau untuk kerjasama tim yang baik ini mungkin bisa dibuatkan bagan organisasinya, ya siapa yang berperan sebagai bagian keuangan, bagian pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan dan kelemahan yang kerap ditemui yaitu salah kamar, isi hanya menuliskan keinginan pengusul. Lalu metodologi tidak jelas, tidak ada unsur kreativitas, jumlah halaman melebihi ketentuan, dan cacat administrasi, dan selanjutnya pustaka tidak sesuai. Nah, jadi pahami beberapa clue penting terkait dengan yang sering dilakukan terkait dengan kesalahan dan kelemahan. Ini ada beberapa kriteria terkait dengan penilaian artikel PKMM dan PKMK, ya. Kalau di judul, pastikan dia harus sesuai dengan isi dan judul. Di abstrak, pastikan kembali ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan kata kuncinya. Kemudian di bagian pendahuluan, persoalan yang mendasari pelaksanaan uraian dasar-dasar keilmuan yang mendukung kemutahiran substansi pekerjaan. Jadi, harus terkait dia. Kemudian bahan atau subjek dan metode ini harus sesuai dengan persoalan yang akan diselesaikan. Harus sesuai juga dengan pengembangan metode baru dan penggunaan metode yang sudah ada. Hasil dan pembahasan ini merupakan isinya terkait dengan kumpulan kejelasan penampilan data, proses teknik pengolahan data, ketajaman analisis dan sintesis data, perbandingan hasil dengan hipotesis dan hasil sejenis sebelumnya. Lalu kesimpulan. Ya, kesimpulan ini isinya tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan. Nah, untuk penilaian artikel yang PKMP, PKMT, PKMKC, nah ini dia. Judul, kesesuaian isi dan judul artikel, abstrak, harus ada latar belakang, tujuan metode, hasil kesimpulan, kata kunci. Kemudian di bagian pendahuluan, persoalan yang mendasari pelaksanaan uraian dasar-dasar keilmuan yang mendukung kemutahiran. Bahan atau subjek dan metode itu harus sesuai dengan persoalan yang diselesaikan, pengembangan metode yang baru, dan penggunaan metode yang sudah ada.
Yang kelima, hasil dan pembahasan. Ini berisi tentang kumpulan dan kejelasan penampilan data proses atau teknik pengolahan data, ketajaman analisis dan sintesis data, lalu perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil sejenis sebelumnya. Bagian keenam adalah kesimpulan, tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan, lalu ada daftar pustaka. Ini ditulis dengan sesuai dengan peraturan yang terdapat di panduan penulisan. Nah, ini ada kiat lolos. Nah, kiat lolos buatlah sebaik mungkin, tonjolkan kelebihannya apa, kemudian bandingkan dengan yang sudah ada, lalu pastikan daftar pustaka sesuai, logbook, lalu ada terkait dengan buku keuangan, target minimal capaian 80% saat monef, dan manfaat yang diperjelas. Nah, ini ada kiat lolosnya ya, boleh diperhatikan kembali. Selanjutnya, daftar pustaka proposal. Nah, daftar pustaka proposal harus sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam proposal tersebut ya. Jadi, jangan asal ambil sehingga nanti tidak matching dia antara apa referensi yang digunakan dengan daftar pustakanya. Nah, ini sedikit clue lagi jika proposal adik diterima. Nah, jika proposal adik diterima, maka baca kembali proposalnya. Koordinasikan dengan tim dan dosen pembimbing, mulai lakukan persiapan, lalu survei, sesuaikan anggaran, lalu segera eksekusi, kemudian siapkan logbook dan surat-suratnya. Gitu ya. Nah, terima kasih. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga langsung ke email stimsukma.lppm@gmail.com dan di lppm@stimsukmamedan.ac.id ya. Demikian saja pemaparan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jadi intinya adalah kolaborasi itu penting kita lakukan untuk kegiatan penelitian dan program kreativitas mahasiswa ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada banyak sekali tema-tema yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan untuk di kegiatan kolaborasi ini ya. Nah, akhir kata saya ucapkan alhamdulillah kita bertemu kembali di acara sosialisasi berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirimkan pertanyaan atau buat pertanyaan di kolom komentar bawah video ini, atau boleh juga langsung ke email yang disampaikan di akhir presentasi tadi. Demikian saja saya ucapkan terima kasih. Saya Julie Melija dari LPPM STIM Sukma Medan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sesi berikutnya.